Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Khairon dengan nomor peserta PPG 332994000010 dan nomor ujian 2021704357 serta nomor induk mahasiswa 271210004. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan video pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kompetensi kinerja pada PPG Darjat tahun 2021 dengan tema semangat menuntut ilmu dan subtemanya memahami makna Quran surat At-Taubah ayat 122. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita awali pertemuan kita pada siang hari ini dengan berdoa kepada Allah, dengan harapan semoga kalian dibukakan pintu-pintu ilmu sehingga kalian mampu memahami materi kita pada siang hari ini. Berdoa mulai. Selesai? Hari ini masuk semua? Siap, masuk. Masuk semua ya? Oke. Kemarin nggak masuk, Mas Rifain sekolah kemana? Sakit. Sekarang sudah sembuh? Oke, terima kasih. Senantiasa jaga kesehatan Mas ya, supaya kalian tetap bisa belajar, tetap bisa menuntut ilmu. Pada materi kita hari ini yaitu tentang semangat menuntut ilmu dengan subtemanya kalian mampu memahami makna Quran surat At-Taubah ayat 122 tentang menuntut ilmu. Tujuannya kalian satu paham apa itu ilmu, yang keduanya kalian tahu ayat atau hadis atau dalil tentang menuntut ilmu, yang ketiganya kalian tahu manfaatnya menuntut ilmu, dan yang keempatnya kalian tahu pembagian atau macam-macam ilmu. Sehingga kalian mampu membedakan mana ilmu yang harus dipelajari, mana yang hukumnya sunnah, mana yang hukumnya haram. Ya. Nah, pada pertemuan ini, ya, sebelumnya Pak Guru bertanya dulu sama kalian. Pernah nggak kalian di rumah memasak tapi gosong? Yang laki-laki pernah nggak kalian nyambung kabel tapi ternyata konslet? Pernah. Kira-kira apa penyebabnya? Kurang hati-hati, kurangnya pengetahuan. Iya, ternyata hal yang sederhana kayak memasak nasi pun kita perlu ilmu pengetahuan. Kalian biasanya ngukur dengan jari ya? Nah, biar pas gitu. Nah, itu adalah ilmu pengetahuan. Nah, dengan ilmu pengetahuan ini sangat penting bagi kehidupan kita dalam sehari-hari. Semuanya adalah berkaitan dengan ilmu dari hal yang sederhana sekalipun tadi seperti memasak ataupun menyambung kabel, hal yang sederhana itu ternyata perlu ilmu, apalagi ilmu yang kompleks atau pengetahuan yang luas, pengetahuan yang rumit. Itu perlu kita pelajari ya. Nah, pada kesempatan ini ya, kalian diharapkan mampu memahami mana itu ilmu atau arti ilmu. Yang kedua ya, kalian tahu mana ayat atau dalil Al-Quran yang berkaitan dengan menuntut ilmu. Yang ketiganya, kalian tahu mana pembagian atau macam-macam ilmu beserta hukumnya. Dan yang keempat, nanti kalian tahu atau diharapkan mengetahui
apa manfaat atau keutamaan orang-orang yang berilmu. Oke ya. Oke. Nah, hari ini kita akan coba mencari apa sih ilmu. Pak Guru akan membagikan lembar kerja kepada kalian. Ya, lembar kerja kepada kalian sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Gitu ya. Ya. Silakan. Kelompok keduanya ini. Kelompok satu maaf. Yang kelompok ketiganya dan kelompok keempat. Oke, perintahnya adalah kalian silakan cari sesuai dengan instruksi yang ada di lembar kerja itu. Intinya kalian menggali, mencari informasi berkaitan dengan menuntut ilmu. Pak Guru kasih waktu kesempatan kalian 15 menit cukup? Cukup. Oke, silahkan dimulai dikerjakan. Nanti setelah selesai diskusikan bersama teman-teman kalian. Oke, silakan. Sudah paham ya berkaitan? Sudah apa instruksinya? Sudah ya? Kamu sudah paham apa yang diperintahkan menurut lembar kerja? Oke, silakan kerjakan. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, kalian sampaikan ya hasil diskusi kalian dalam kelompoknya berkaitan dengan lembar kerja yang sudah Pak Guru tadi bagikan. Untuk kelompok 1 silakan dibacakan. 1. Pengertian ilmu menurut bahasa. Ilmu menurut bahasa Arab, ilmi, artinya mengetahui. Lawan katanya jahlun, artinya bodoh. Dalam bahasa Inggris, ilmu itu knowledge atau pengetahuan. 2. Pengertian ilmu menurut istilah KBBI atau ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya hasil diskusi kelompok 2. Silakan. Berkaitan tentang silakan. Dalil ayat tentang menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana mu'minuna liyanfiru kaffah walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Surahul Azim. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok ketiga berkaitan dengan macam ilmu atau pembagian ilmu. Silakan. Ilmu serta hukumnya. Ilmu yang wajib ain yaitu akidah, ibadah, syariah atau fikih, muamalah dan akhlak. Ilmu yang wajib kifayah yaitu ilmu kedokteran, ilmu pertanian, ilmu ekonomi, ilmu hadis dan ilmu nahwu. Ilmu yang haram yaitu ilmu sihir, santet, pelet dan ngepet. Terima kasih untuk kelompok ketiga. Kita berikan hasil penelitiannya. Yang keempat yaitu tentang manfaat atau keutamaan orang menuntut ilmu. Silakan sampaikan. Manfaat mencari menuntut ilmu.
menurut Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Hadis tentang mencari manfaat menuntut ilmu yaitu akan mencapai kesuksesan di dunia dan di akhirat. 3. Orang yang berilmu sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah, sama seperti berperang di jalan Allah. 4. Orang berilmu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Nah, setelah kalian sampai menyampaikan hasil diskusi kalian di kelompoknya masing-masing, ada nggak pertanyaan dari masing-masing kelompok? Ada. Kelompok mana dulu, silakan. Oh, kelompok 1, silakan. Bertanya ke kelompok berapa? Tanya ke kelompok 2, Pak. Kelompok 2, siap? Silakan. Mana kalimat yang menunjukkan kita menuntut ilmu? Jawabannya? Jawabannya Quran surah At-Taubah pada ayat liyatafaqahu fiddin. Liyatafaqahu fiddin. Oke, cukup? Cukup. Oke, terima kasih. Selanjutnya, siapa lagi yang mau bertanya? Oh, kelompok 4, silakan. Bertanya ke kelompok berapa? Bertanya ke kelompok 1. Pertanyaan, apa bedanya ilmu dan pengetahuan? Jawabannya? Jawabannya ilmu dan pengetahuan tidak ada bedanya. Ilmu mengetahui, pengetahuan tahu. Pengetahuan juga tahu. Oke ya, semuanya tidak ada bedanya ya. Antara ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada lagi? Oh iya, silakan kelompok 3. Tanya ke kelompok 4. Silakan kelompok 4. Kenapa orang yang menuntut ilmu disamakan dengan jihad? Jawabannya? Karena orang yang berilmu mengerahkan semua kemampuannya seperti uang, tenaga, waktu, dan pikiran. Oke, iya, terima kasih. Tepuk tangan. Ada lagi cukup? Apa masih ada yang belum bertanya? Oh, kelompok 2. Mau bertanya ke kelompok berapa? Kelompok 3. Oh, silakan. Ilmu yang mempelajari bahasa asing hukumnya apa? Mempelajari bahasa asing hukumnya termasuk Fardu kifayah. fardu kifayah. Kenapa? Karena tidak semua orang harus belajar. Oke, terima kasih semuanya. Luar biasa ya. Oke. Nah, sekarang ya Pak Guru akan jelaskan sedikit ya tentang berkaitan menuntut ilmu. Ya. Yang pertama yang namanya ilmu ya, itu tadi sudah dijelaskan bahwa ilmu itu berasal dari kata bahasa Arab, ilmu. Ya, salah satu sifat Allah juga dari 20 itu ada ilman. Ya. Ilman artinya mengetahui. Artinya mengetahui. Mengetahui apa saja. Sehingga orang yang berilmu itu banyak tahunya. Gitu ya. Itu ilmu. Gitu ya. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan ilmu itu adalah sesuatu ilmu yang disusun secara sistematis. Jadi urutannya benar. Seperti contoh yang sederhana ketika kalian mau masak nasi goreng. Otomatis yang pertama dimasukkan ke wajan minyaknya dulu, bumbunya, terus nasinya, dan seterusnya sampai selesai. Gitu ya? Ya. Kalau semuanya urutannya tidak benar, kira-kira jadi nggak nasi gorengnya? Enggak jadi. Nah, itu yang namanya ilmu pengetahuan sangat penting sekali, gitu ya. Nah, dasarnya mana kita harus belajar? Dasarnya mana kita harus menuntut ilmu? Dasarnya Quran surat At-Taubah ayat 122. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ya, artinya dan tidak sepatutnya orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama? Ya. Dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Di sini sebab turunnya ayat ini adalah perintah perang dari Allah Subhanahu wa taala, perintah melawan orang kafir Quraisy, ya. Dan pada saat itu para sahabat dambaan hidupnya adalah mencapai nilai atau mencapai mati syahid. Mereka berjuang semuanya. Tetapi ada sebagian orang muslim yang tetap berada di kota Mekah
untuk belajar, ya, belajar ilmu, mempelajari ilmu dan mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak dan perempuan yang ada di dalam kota. Hal ini menjadi cercaan orang Yahudi, orang kafir. Kenapa orang Islam tidak mau berangkat di medan perang? Ternyata Allah menurunkan ayat ini bahwa tidak semuanya, ya tidak seharusnya, tidak sepatutnya semua kaum muslimin berangkat semua ke medan perang. Ternyata harus ada sebagian yang mau belajar tentang pengetahuan agama. Makanya tadi pertanyaannya sudah bagus. Kenapa sama dengan jihad? Karena orang yang belajar atau yang menuntut ilmu itu semua mengerahkan kemampuannya. Tentu kalian ketika mau berangkat belajar dipersiapkan ya, dari mulai bajunya, pakaiannya, fisiknya, sarapannya, dan semuanya, bahkan sangunya ya. Sangunya pun disiapkan. Ongkosnya disiapkan. Sehingga perlu persiapan yang sangat luar biasa. Dalam perang juga begitu. Dipersiapkan luar biasa. Makanya orang yang belajar, yang menuntut ilmu itu sama dengan orang yang berjihad. Makanya ketika mati syahid, orang yang belajar atau menuntut ilmu mendapatkan predikat matinya mati syahid. Gitu ya. Itu ayat yang lain sudah jelas sekali. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu mengajarkan kepada kita perintah Allah, wahyu yang pertama turun untuk Iqra. Iqra itu artinya apa? Membaca. Nah, kalian disuruh untuk membaca. Ayat yang pertama turun aja suruh membaca. Membaca apa? Membaca semuanya, termasuk membaca Al-Quran, termasuk membaca alam semesta. Gitu ya. Nah, dari hadisnya, itu dari Al-Quran. Dari hadisnya sudah jelas sekali hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Di sini kalimatnya muslim. Jadi tidak membedakan antara muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Jadi tidak ada perbedaan. Semuanya sama, punya hak untuk belajar, punya hak untuk menuntut ilmu. Begitu ya. Terus hadis yang keduanya ya. Hadis yang keduanya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu atau orang adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajar. Mau nggak jadi kalian jadi orang yang terbaik? Kalau mau yang terbaik ya kalian harus bisa salah satu dari orang yang belajar atau orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Dan yang ketiga dalilnya, kalau kalian ingin sukses di dunia harus dengan ilmu. Harus ya, ketika di akhirat ingin sukses akhirat juga harus dengan ilmu. Atau pengen kedua-duanya harus juga dengan ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Jadi kalau ingin sukses dunia dan akhirat ya kalian harus belajar, harus menuntut ilmu. Ya, harus menuntut ilmu. Ya. Nih jenis ilmu dan hukumnya. Ya. Hukumnya ada 3. Yang pertama ada hukum fardu ain. Yang keduanya fardu kifayah. Yang ketiganya hukumnya haram. Ilmu apa saja yang termasuk fardu kifayah dan ilmu apa saja yang termasuk fardu atau yang hukumnya haram. Maaf ya. Yang pertama fardu ain. Fardu ain itu adalah kewajiban untuk individu per orang, tidak boleh diwakilkan. Contoh ilmu tentang akidah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak boleh kamu diwakilkan pada orang lain. Atau ilmu sholat. Ya, ilmu sholat tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Gitu ya. Kamu harus mempelajari, kamu harus tahu tata cara sholat, kamu harus tahu bagaimana cara beriman kepada Allah. Ya, itu fardu ain dan ilmu lagi yang lain. Yang kedua fardu kifayah adalah kewajiban menuntut ilmu, ya, kewajiban menuntut ilmu, tetapi tidak untuk setiap individu, hanya kolektif. Cukup ketika 1 atau 2 orang atau sebagian
kaum muslimin mempelajarinya, kalian sudah tidak terkena kewajiban. Contoh ilmu kedokteran, ilmu pertanian, ilmu ekonomi. Tidak semuanya harus belajar jadi dokter, tidak semuanya belajar ilmu pertanian, cukup sebagian saja. Gitu ya, cukup sebagian saja. Yang jadi dokter kandungan atau dokter bedah atau dokter apa, silahkan kalian pelajari. Ya, dan yang haram hukumnya itu adalah ilmu-ilmu yang bersumber bukan dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mendatangkan manfaat. Contoh ilmu santet, ilmu pelet, ya kan? Ilmu ngepet. Tahu ngepet? Tahu ya, ilmu ya pesugihan lah, ilmu pesugihan. Ya. Itu. Dan yang berikutnya adalah bagaimana sih keutamaan orang yang menuntut ilmu? Keutamaan orang yang menuntut ilmu yang pertama yaitu menurut Quran surat Al-Mujadalah itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Gitu ya. Di dunianya saja sudah ketahuan mana orang yang tingkat derajatnya orang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Kalian bisa saksikan sendiri ya. Di sekitar kalian tetangga, oh orang yang berilmu ya, mesti banyak orang yang menghargai. Ya, tapi orang yang tidak berilmu biasanya di belakang duduknya, atau orang tidak tidak atau kurang menghargainya. Begitu ya. Yang berikutnya adalah akan diberikan pahala yang besar di hari kiamat. Luar biasa sekali. Jadi nanti di hari kiamat bagi orang-orang yang menuntut ilmu itu akan diberikan pahala yang besar. Merupakan sedekah yang paling utama. Ya. Merupakan sedekah yang paling utama. Terus lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Ini keutamaan orang yang menuntut ilmu. Gitu ya. Nah, ini kalian diharapkan setelah kalian ya mempelajari ini, kalian tumbuh semangat kalian dalam menuntut ilmu. Oh, begitu besarnya manfaatnya bagi kita selaku manusia ketika orang itu berilmu. Makanya kalian ketika setelah selesai SMA jangan cukup berhenti di sini kalian pendidikannya, lanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di perguruan tinggi. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ada pertanyaan? Kalau tidak ada, oke, untuk terakhir kita evaluasi pemahaman kalian berkaitan dengan materi semangat menuntut ilmu. Pak Guru sudah share linknya di grup kalian. Silahkan kalian buka, kerjakan hanya beberapa soal ya untuk mengetahui pemahaman kalian. Silakan. Oke, sudah semua untuk evaluasinya? Sudah. Oke, ini Pak Guru sudah mendapatkan hasil dari evaluasi yang Pak Guru sudah bagikan linknya ya melalui Google Form, gitu ya. Ternyata hasilnya luar biasa ya. Masih ada beberapa teman yang belum mencapai KKM dan ada yang sudah mencapai KKM. Nanti yang belum mencapai KKM itu akan ada remedinya, ya perbaikannya, ya berkaitan dengan materi mana yang belum kalian pahami, apakah belum memahami pengertiannya, apa dalilnya, apa pembagian ilmunya atau manfaatnya. Nanti kalian pelajari lagi, setelah itu kita akan ada remedi ulang. Dan bagi yang sudah mencapai KKM itu akan ada pengayaan, ya penambahan materi berkaitan dengan
hal-hal yang menuntut ilmu, gitu ya. Oke. Nah, di akhir pertemuan kita ini, adakah pertanyaan berkaitan dengan materi kita hari ini tentang semangat menuntut ilmu? Tidak ada ya? Tidak ada. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan bermanfaat bagi kalian semuanya, dan tentunya kalian adalah orang-orang yang bisa sukses karena ilmu. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi